Perkenalkan, nama saya Celestina Nube, NPM 31180031. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman tentang antropolinguistik, hubungan budaya dan bahasa. Yang pertama, antropolinguistik. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dalam kebudayaan, bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat. Secara sederhana, antropolinguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Cakupan kajian yang berkaitan dengan bahasa sangat luas karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia. Hingga akhirnya linguistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin. Salah satunya adalah antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan masyarakat. Menurut Lauder, tahun 2005, halaman 231, antropologi bisa juga disebut etnolinguistik. Menelaah bahasa bukan hanya dari struktur sematanya, tapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dan konteks situasi sosial budaya. Contoh, tindak tutur pendeta. Dengan ini kalian saya nyatakan sebagai suami istri. Pernyataan ini adalah sebuah tindakan melalui bahasa yang mempunyai otoritas dalam masyarakat untuk mengukuhkan sepasang pengantin menjadi suami istri yang sah secara hukum dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua itu antropolinguistik, bahasa dan kebudayaan. Antropologi sosial budaya atau lebih sering disebut antropologi budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia, baik tingkah laku individu atau tingkah laku kelompok. Pada manusia, tingkah laku ini tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya, disadari atau tidak. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah laku ini dengan cara mencontoh atau belajar dari generasi di atasnya dan juga dari lingkungan alam dan sosial yang ada di sekitarnya. Hipotesis Sapir-Whorf saat itu mengatakan bahwa manusia terkungkung oleh bahasa. Bahasalah yang mempengaruhi pandangan hidup manusia. Manusia tidak dapat berpikir kecuali melalui bahasanya. Suatu pandangan yang mungkin lebih banyak bisa diterima orang sampai sekarang adalah pandangan yang menganggap bahwa kebudayaan atau masyarakat yang mempengaruhi bahasa. Misalnya, bahasa Sunda yang memiliki berbagai dialek dan susunan kata bahasa kerap kali dikaburkan penuturnya dengan objek atau subjek yang berbeda. Istilah abah sering ditunjukkan pada kakek, padahal kata abah adalah kata serapan dari bahasa Arab yang ditunjukkan pada orang tua atau bapak, yaitu aba atau abun. Yang ketiga,
Hubungan bahasa dan kebudayaan. Keeratan hubungan antara bahasa dengan kebudayaan telah lama dirasakan para linguis dan antropolog, sehingga pembicaraan mengenai relasi kedua bidang itu bukanlah topik baru dalam dunia ilmiah. Terdapat 11 hubungan bahasa dengan kebudayaan. Yang pertama, bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Dalam hubungan ini, bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk perkembangan, transmisi maupun penginvestasian. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembendarahan suatu bangsa. Alicia Bana tahun 1979 ialah jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa dan empunya bahasa itu. Yang ketiga, bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Menurut Levi Strauss tahun 1972 halaman 68 dikaitkan bahwa bahasa hasil kebudayaan. Artinya, bahasa dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Yang keempat, bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan menjadi wadahnya. Bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Jika dibandingkan antara dua suku bangsa, kita akan melihat perbedaan makna tersebut. Yang kelima, bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Pengertian bahasa sebagai persyaratan kebudayaan dapat diartikan dalam dua cara. Yang pertama, bahasa merupakan budaya secara diakronis, dan yang kedua, berdasarkan sudut pandang yang lebih teoritis. Yang keenam, bahasa mempengaruhi cara berpikir. Bahasa dan berpikir dalam kehidupan manusia adalah dua hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Yang ketujuh, cara berpikir mempengaruhi bahasa. Cara berpikir mempengaruhi cara berbahasa, atau dengan kata lain, pikiran yang termasuk kebudayaan mental mempengaruhi bahasa. Dalam hal ini, kebudayaan suatu masyarakat berefleksi di dalam bahasa yang mereka pergunakan. Hal ini disampaikan oleh Wardehaug tahun 1986 halaman 212. Yang kedelapan, tata cara berbahasa dipengaruhi norma-norma budaya. Tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang hidup dalam masyarakat, tempat hidup dan dipergunakan bahasa tersebut. Apabila tata cara berbahasa tidak sesuai dengan norma-norma budayanya, maka dia tidak jarang dituduh orang yang aneh, egois, sombong, acuh, tidak beradat, atau bahkan tidak berbudaya. Yang kesembilan, bahasa ditransmisi secara kultural. Artinya, kemampuan berbahasa ditransmisi dari generasi ke generasi dengan proses belajar dan bukan secara genetik. Yang ke-10, kebudayaan merupakan hasil komunikasi. Inti dasar kebudayaan sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah segala sesuatu dalam rangka kehidupan masyarakat
sebagai hasil proses belajar. Interaksi manusia hanya akan dapat diwujud apabila terjadi komunikasi. Tiada interaksi tanpa komunikasi. Itulah sebabnya interaksi sering diasosiasikan dengan komunikasi. Yang ke-11, perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Hubungan antara kebudayaan yang masih sangat perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Yang berikut, fungsi atau tujuan mempelajari antropolinguistik. Terdapat 6 fungsi, yaitu yang pertama, menganalisis istilah-istilah budaya atau ungkapan lain. Yang kedua, menganalisis proses penamaan. Yang ketiga, menganalisis kesopan santunan. Yang keempat, menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa. Yang kelima, menganalisis etnisitas dari sudut bahasa. Yang keenam, menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa. Yang keempat, konsep bahasa. Dalam konsep bahasa, menurut de Saussure dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu langue, langue, dan parole. Langue adalah pemahaman yang merujuk kepada sistem kebahasaan manusia secara keseluruhan. Langue tidak berarti apa-apa kecuali sebagai sebuah tanda tentang sistem kebahasaan. Yang kedua, langue adalah bahasa sebagai proses sosial. Langue adalah bahasa yang dipraktikkan masyarakat untuk berbicara dan menulis. Yang ketiga, parole adalah sistem kebahasaan yang dipraktikkan individu untuk memproduksi makna tertentu. Baik, inilah penyampaian rangkuman saya mengenai antropolinguistik. Sekian dan terima kasih.